Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali di belajar bahasa Inggris kali ini. Dan kali ini kita akan banyak membedah soal, terutama untuk bagi kalian yang akan menghadapi UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Karena memang UTBK ini akan segera digulirkan pada bulan Juni biasanya ya. Dan banyak sekali yang mencari tips dan juga mencari cara, apalagi terutama bagi mereka yang ingin mengerjakan banyak soal dengan mudah, karena kan UTBK itu tidak hanya bahasa Inggris, tapi ada beberapa mata pelajaran lain dan juga tes-tes lain yang akan diujikan. Namun kali ini kita hanya akan membahas tentang materi UTBK dalam bahasa Inggrisnya saja. Kita akan mulai dari komponen soal di UTBK-nya sendiri. Kalau dilihat ini komponen soalnya, ada beberapa tes ya dari TKPA yang akan diselenggarakan oleh UTBK, yaitu ada tes potensi akademik yang dilihat, yaitu ada verbal, logika proposisi, logika analitik, lalu juga pola, aritmatika, diagram Venn, dan juga pola gambar. Sementara yang lainnya juga ada, dimulai dari matematika dasar hingga bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris sendiri hanya mempunyai sekitar 15 soal saja. 15 soal ini juga memang bukannya mudah, tapi memang harus banyak sekali latihan, karena soal-soal yang ada di UTBK kali ini adalah soal-soal yang bersifatnya atau yang bentuknya adalah reading ataupun membaca, sehingga banyak sekali effort yang harus dilakukan, yaitu mulai dari seringnya membaca, tahunya vocabularies, dan juga grammar. Nah, tips apa saja yang ingin saya berikan untuk pertemuan kali ini? Kita mulai. Yang pertama adalah ada namanya teknik skimming. Teknik skimming ini adalah untuk teknik membaca dalam soal-soal reading ya. Dan teknik skimming ini berarti adalah membaca teks lalu pertanyaan. Kan kita selalu ada pertanyaan ya. Ini baca pertanyaan dulu lalu baca teks, atau baca teks dulu lalu pertanyaan. Ini memang dua-duanya harus dilakukan, tapi untuk tipe-tipe soal yang berbeda. Dan untuk skimming itu adalah lebih baik baca teks terlebih dahulu lalu pertanyaan. Nah, skimming itu apa maksudnya? Skimming itu adalah membaca keseluruhan. Nah, membaca keseluruhan di sini berarti semua teks yang ada dalam pertanyaan tersebut harus dibaca. Karena teks yang harus di skimming, harus memakai teknik skimming ini adalah teks yang pendek ya, teks yang singkat, sehingga teksnya wajib dibaca semua. Setelah teksnya wajib dibaca keseluruhan dari awal hingga akhir, baru kita jawab pertanyaannya. Nah, contohnya adalah teks yang harus dibaca seluruhnya adalah teks seperti ini. Contohnya teks pendek. Ini berbentuk teks quotient atau juga announcement ya, teks-teks yang pendek, short text, notice, dan juga email. Itu kan teks-teks pendek ataupun teks yang bersifat artikel tapi hanya ada 1-2 paragraf saja. Itu wajib sekali dibaca. Kenapa? Karena biar memudahkan ketika kita selesai membaca, kita bisa menyelesaikan pertanyaan dengan cepat tanpa harus bolak-balik ke teks. Nah, itu kenapa harus wajib baca teks dulu baru yang namanya jawab pertanyaan. Yang pertama, teknik skimming, teknik membaca keseluruhan isi teks. Berikutnya adalah teks scanning. Nah, teks scanning di sini adalah seperti kalau kita ketahui scanning itu kan artinya memindai ya. Tidak semua teks harus dibaca. Jadi, cari saja keywords dari pertanyaan. Nah, kebalikan dari skimming, scanning ini adalah sebelum membaca teks wajib dulu membaca pertanyaan. Wajib dulu mencari keywords atau kata utama dari pertanyaan, baru kita scan dari teksnya atau membaca teksnya. Dan teks scanning ini hanya dilakukan untuk teks-teks yang bersifat panjang ya. Kita lihat. Nah, teks-teks seperti ini adalah teks yang wajib dibaca dipindai ya, tidak harus wajib dibaca semuanya karena tidak semuanya akan mendukung pertanyaan, sehingga wajib bagi kita untuk yang teks berpanjang ini adalah baca dulu pertanyaannya baru kembali ke teks, cari keywordsnya, kembali ke pertanyaan, cari keywordsnya, lalu baca lagi teks sesuai dengan keywordsnya. Jadi ini akan lebih efektif dibandingkan dengan skimming yang tadi karena teksnya pendek.
baca dulu semuanya, langsung baca pertanyaan itu biasanya langsung hafal, bukan hafal ya, biasanya langsung yang namanya mengerti teksnya karena pendek. Sementara teks panjang kan butuh waktu yang lama untuk membacanya. Sehingga kebalikan dari skimming, teknik skimming adalah teknik memindai, cari keywords dari pertanyaan, lalu cari di teksnya, kembali lagi ke pertanyaan, jawab soalnya. Walaupun memang secara waktu pasti secara teknik scanning akan lebih menuntut banyak waktu. Sehingga saran saya sebelum ke teks panjang, selesaikan dulu soal-soal dengan teks pendek. Ya, tips berikutnya selesaikan dulu teks pendek baru teks panjang. Ya, jangan sampai teks panjang dulu karena akan menghabiskan banyak waktu. Berikutnya adalah guess the words. Ini memang yang juga pasti akan banyak kesulitan adalah ketika kita tidak tahu artinya dari kata yang kita baca di teksnya, baik di teks ataupun di pertanyaannya. Nah, caranya gampang, hanya dengan guess the words. Nah, cara guess the words adalah kamu harus yang namanya tahu konten, ya, konteks, maksudnya tahu konteks. Nah, konteks di sini berarti tidak harus benar-benar tahu arti dari kata tersebut. Kita lihat kalimat yang mendukung dari kata yang sedang kamu cari. Nih, contohnya adalah, ini adalah caranya. There are words or phrases for context or clues around an unfamiliar word that can help you understand the meaning of a new word. Jadi, di kata tersebut kan pasti dikelilingi oleh kalimat-kalimat atau kata-kata sebelumnya. Nah, kita yang tahu kata-kata sebelumnya atau kata-kata sesudahnya, langsung ini di-guess saja artinya apa, ditebak saja artinya apa. Tidak harus benar-benar tahu arti dari kata tersebut yang kamu tidak tahu. Jadi benar-benar lihat konteks kalimatnya sebelum kata tersebut dan setelah kata tersebut. Nah, itu guess the meaning from the words, ya, atau the unfamiliar word, atau kata yang kamu tidak tahu artinya. Berikutnya setelah guess the meaning, nah pasti akan selalu muncul yang namanya kalimat atau soal which is the topic of the text. Dan cara memang yang paling sering keluar ketika kita disuguhkan pertanyaan seperti ini adalah lihat paragraf awal dan paragraf akhir dari teksnya. Which is the topic, ini topik ini lihat paragraf awal, lihat paragraf akhirnya, ya. Karena pasti topik sentence ataupun tema dari teks tersebut biasanya ada di awal dan di akhir paragraf. Ya, itu untuk mencari topik. Sementara untuk kalimat atau soal yang memang berhubungan dengan vocabularies, ya, it's most similar to which of the following bla 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 bla. Nah, ini memang juga lihat konteks yang tadi, menggunakan cara guess the meaning of the context, ya. Jadi benar-benar dilihat kalimatnya mana yang memang mendekati, ya, begitu. Kalau memang tips berikutnya memang ketika ketemu dengan soal seperti ini, ya, kita harus tahu vocabulary-nya. Kita harus banyak menghafal vocab itu sebenarnya memang harus dihafal, tapi itu akan lebih gampang dihafal ketika kita itu banyak sering membaca. Ketika banyak membaca, melihat kamus, oh ini artinya, itu otomatis akan tersimpan di otak kita. Ya, jadi sering membacalah untuk tahu yang namanya kata-kata baru, terutama kata-kata yang memang formal, kata-kata yang memang istilahnya berada di teks-teks yang serius, teks berita, teks yang berhubungan dengan teori, begitu. Ya, itu untuk yang soal-soal vocabularies. Dan the pronouns which paragraph 1 reverse to. Nah, ini reverse ini memang berhubungan dengan kalimat atau kata sebelum dan sesudahnya. Lihat ini which, ya. Which ini berarti melihat ke sebelumnya. Ya, which ini melihat ke kalimat sebelumnya. Lihat kalimat sebelumnya mana yang memang akan tersambung dengan kalimat berikutnya. Nah, tetap harus dilihat juga kalimat berikutnya karena mana yang paling nyambung dengan kata yang sebelumnya ini. Tuh, di pilihannya cari yang memang nyambung dengan kata setelahnya. Gampang ini sebenarnya. Dalam waktu 30 detik, 1 menit juga sudah beres untuk menyelesaikan soal seperti ini, ya. Lihat kalimat setelahnya dari kata which tadi, sambungkan dengan kata atau kalimat mana yang sesuai dengan kalimat setelahnya itu, ya. Itu untuk soal-soal yang berhubungan dengan which, ya, atau reverse. Nah, ini dia teks yang memang contoh teks yang bisa kita lihat, ya. Lihat yang namanya kalau menemukan teks yang pendek seperti ini teks pendek, belum teks panjang.
langsung fokus di paragraf awal dan kalimat awal, dan juga fokus di paragraf akhir, kalimat akhir, untuk menentukan topik sentence ataupun juga untuk menentukan tema dari teks tersebut. Biasanya memang suka ditanya ya. Ini dia contohnya ya, dari teks-teks pendek tersebut. Langsung lihat paragraf awal, kalimat awal, dan juga paragraf akhir, kalimat akhir. Dan untuk tips berikutnya adalah kamu harus sering baca artikel terkini ya, paling up to date. Kenapa? Karena kan kalau bahasa itu, kalau kita menggunakan bukan kalimat ya, teks yang sama dengan tes-tes sebelumnya, itu akan ketahuan karena pastinya akan dibahas ya kan. Nah makanya harus sering update berita terkini, artikel terkini. Ini contohnya adalah artikel tentang COVID-19 ya, atau teori konspirasi yang memang ditujukan kepada Bill Gates. Nah ini memang harus penting juga. Kenapa? Karena kalau tidak membaca banyak artikel, ini satu, nanti kita kehilangan vocabularies, kita kehilangan tema, topik sentence banyak. Jadi seringlah baca berita minimal ya. Kalau susah membaca teks-teks panjang, bacalah berita-berita yang memang teksnya tidak terlalu berat. Dan terakhir ini ada salah satu tips yang berguna juga ya, ini yang disampaikan para netizen, adalah soal bahasa Inggris kebanyakan hanya kata dapat diganti dengan tips. Contohnya, perhatikan saja kalimat sebelumnya yang tadi guess meaning of the context, ataupun juga reverse ya, yang which dan juga that. Ada juga kalau mau yang simple, perbanyak vocabs ya saat belajar. Memang vocabs dan vocabs lagi ya. Cobalah membaca jawaban-jawaban di Quora Inggris ya. Quora itu saya juga nggak tahu apa, mungkin itu website untuk belajar bahasa Inggris, karena akan membantu terbiasa membaca artikel bahasa Inggris dan mata kalian tidak akan lelah dan mudah mencerna isi teks ya. Semakin sering membaca, semakin mudah mengerjakan soal. Dan terakhir adalah determination, practice, and patience. Jadi yang paling penting adalah kamu sering banget yang namanya practice. Ketika practice, latihannya sering, membacanya sering, menjawab soalnya juga sering, insya Allah kamu akan bisa mudah mengerjakan soal-soal UTBK bahasa Inggris itu. Ya, dan juga patient itu ya bersabar saja, tawakal ya, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keep practicing. Practice makes perfect. Jadi tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Jadi silahkan banyak usaha, banyak baca. Walaupun memang bahasa Inggris hanya 15 soal di UTBK, tapi saya pasangkan nanti menjadi penolong kalian, jalan kalian untuk bisa lulus di UTBK. Nah, demikian tips-tips yang bisa diberikan untuk reading di soal-soal UTBK. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kalian praktekkan mulai dari sekarang. Jangan pas mau tesnya baru belajar, mending dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.